Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Farid Taufikur Rahman dari kelas A 2018. Ingin melakukan presentasi dari kelompok 4 yang dimana pertama Nugrahi Wulan Oktaviani dengan NIM 021, Aisyah Lutfiah dengan NIM 026, Nur Fila Favorit dengan NIM 061, Miftahul Jannah Sapasabila dengan NIM 066, Mahdia Afiana dengan NIM 101, Ahmad Hibda Anip dengan NIM 106, kemudian Putri Natasha dengan NIM 146, Nindi Syafriana dengan NIM 181, Putri Nadifia Masya dengan NIM 186, Asriani dengan NIM 221, Glenn Gorifti Yunus dengan NIM 226, Rizky Mulia Ramadan dengan NIM 261, Hanes Sintia Ferrawati dengan NIM 266. Akan presentasikan materi mengenai sintetis protein terapeutik pada sel prokaryotik dengan menggunakan sel bakteri dari Escherichia coli. Kepada teman-teman dipersilakan untuk mempresentasikan. Jadi, jurnal yang kami gunakan di sini berjudul Pemurnian Pretrombin 2 Manusia Rekombinan di Escherichia coli untuk produksi trombin sebagai komponen lemfibrin. Kemudian, adapun jenis produk yang dihasilkan berupa LF atau lemfibrin. Target produknya yaitu bagi pasien yang memerlukan pemesangan dan pencabutan benang, meningkatnya inflamasi, serta kemungkinan timbul komplikasi yang berhubungan dengan jahitan berupa infeksi dan untuk merekatkan dan menutup luka, serta untuk penyembuhan luka dan perekat jaringan. Asal DNA produk yang digunakan yaitu pretrombin 2 PT2, sedangkan asal DNA sisipan yang digunakan yaitu semua enzim restriksi dan T4 DNA ligase yang dibeli secara komersial dari New England Biolab di USA. Sel inang yang digunakan yaitu E. coli top 10F dari Invitrogen USA, sedangkan inang ekspresi yang digunakan adalah E. coli BL21 (DE3) dari Arctic Express. Sedangkan vektor yang digunakan yaitu vektor ekspresi menggunakan PTWIN1 yang berasal dari NAB USA. Metode atau cara penyisipan DNA sisipan ke dalam vektor. Pertama, plasmid PMA TP2 dipotong menggunakan enzim restriksi X-Hol dan BAM-HI sesuai rancangan gen sintetik sebelumnya. Kedua, secara paralel PTWIN1 dipotong dengan menggunakan enzim restriksi yang sama. Ketiga, hasil pemotongan selanjutnya dikarakterisasi menggunakan elektroforesis gel agros 1%. Keempat, fragmen PT2 dan PTWIN1 hasil pemotongan diekstraksi dari gel agros dan dikarakterisasi. Kelima, fragmen PT2 diligasi ke dalam vektor PTWN1 menggunakan enzim T4 DNA ligase hingga diperoleh plasmid PTWN1 yang mengandung sisipan PT2. Hasil pemotongan DNA dikarakterisasi menggunakan elektroforesis gel agarosa 1%. Selanjutnya, fragmen PT2 dan PTWN1 hasil pemotongan diekstraksi dari gel agarosa dan dikarakterisasi. Selanjutnya, fragmen PT2 diligasi ke dalam vektor PTWIN1 menggunakan enzim T4 DNA ligase hingga diperoleh plasmid PTWIN1 yang mengandung sisipan PT2. Metode produksi. Dilakukan transformasi sel kompeten E. coli top 10F diisolasi dalam plasmid PTWIN1 PT2 dengan metode kejut panas. Penentuan urutan nukleotida dengan DNA sequencer dilakukan untuk memverifikasi keberhasilan cloning. Ekspresi dilakukan dengan menggunakan penginduksi IPTG di galur E. coli BL21. Pada tahapan yang pertama, ditumbuhkan koloni tunggal transforman E. coli dalam 5 ml media LB cair atau yang mengandung antibiotik sesuai. Pada tahapan yang kedua, yaitu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 16 jam. Kemudian pada tahapan yang ketiga, sebanyak 1 ml kultur dimasukkan ke dalam 100 ml LB cair yang ditambahkan antibiotik ampicillin atau 100 mikrogram per mililiter. Kemudian pada tahapan yang keempat, yaitu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 3-4 jam dengan pengecokan 150 rpm hingga OD 605-7. Pada tahapan yang kelima, diambil sebanyak 1 ml kultur sebagai sampel sebelum diinduksi ke dalam kultur sisa. Kemudian ditambahkan IPTG 100 mg per mililiter dengan konsentrasi air 0,1 mmol. Kemudian pada tahapan yang keenam, ditumbuhkan pada suhu 12 derajat Celcius selama 16 jam. Tahap 7.
diambil sebanyak 1 mili kultur sebagai sampel setelah induksi. Tahap 8, dipanen dalam tabung endorf 50 mili menggunakan sentrifugator pada suhu 4 derajat Celcius 7.500 gram atau setara dengan 7,5 kg. Tahap 9, disuspensi pelet dengan 20 mili buffer lisis A dengan komposisi tris HCl 10 mmol, NaCl 500 mmol, PMSF 1 mmol, pH 8,5, Trixon X 100 1%. Tahap 10, dilisis menggunakan sinekator selama 15 menit dalam wadah dingin. Tahap 11, disentrifugasi lisat pada 7.500 gram atau setara dengan 7,5 kg selama 20 menit. Metode analisis hasil protein dan pengujian hasil, kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, sebanyak 40 mikroliter supernatan diambil sebagai sampel protein larut. Pelet ditambahkan dengan 50 mikroliter urea 8 molar, dipanaskan pada suhu 95 derajat Celcius selama 15 menit, dan disentrifugasi selama 10 menit. Sebanyak 40 mikroliter supernatan diambil sebagai sampel protein tidak larut. Masing-masing sampel ditambahkan 5 mikroliter SDSD, kemudian dipanaskan pada suhu 95 derajat Celcius selama 15 menit dan disentrifugasi 7.500 gram selama 1 menit. Untuk memverifikasi ekspresi pretrombin 2 dan kelarutannya, sebanyak 10 mikroliter sampel dimuat dalam poliakrilamid gel 12,5%. Pita protein divisualisasikan dengan pewarna Komasi Brilliant Blue R250. Pemurnian produk. Sebanyak 20 ml supernatan yang diperoleh dari 1 liter kultur dimasukkan ke dalam 5 ml matriks kitin pada kolom yang disetimbangkan sebelumnya dengan buffer B, yaitu tris HCl 10 mm, NaCl 500 mm, pH 8,5, 4 derajat Celcius, 10 kali volume kolom. Supernatan ditampung sebagai sampel flow trough untuk karakterisasi SDS page. Protein yang tidak diinginkan dicuci dengan buffer B sebanyak 20 kali volume kolom dan ditampung sebagai sampel pencuci untuk karakterisasi. Selanjutnya, resin diambil sebanyak 100 mikroliter sebagai sampel resin sebelum pemotongan. Sebanyak 15 ml buffer pemotongan, yaitu tris HCl 10 mm, NaCl 500 mm, pH 6,5, dimasukkan ke dalam kolom, kemudian kolom diinkubasi pada suhu 25 derajat Celcius selama 48 jam. Setelah inkubasi, kolom dielusi dengan buffer pemotong sebanyak 8 ml dan fraksi ditampung masing-masing 1 ml dalam tabung Eppendorf 1,5 ml. Resin diambil kembali sebanyak 100 mikroliter sebagai sampel setelah pemotongan. Semua sampel dan fraksi dikarakterisasi menggunakan SDS page 12,5%. Mekanisme pemurnian PT2 menggunakan PTW1N1 yang difusikan pada C-terminal intain ditunjukkan pada gambar. Jenis pengotor dan kontaminan. Kontaminannya yaitu protein-protein lain yang tidak spesifik. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih, meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dari pemaparan dari kelompok kami. Selebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.